Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita dapat menyerap ilmunya, kita dapat memahami materi, dan dapat bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, untuk ketua silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nah, Ibu presensi dulu ya. Aan Nur Irsyad, Andi Kurnia, Adiska Hendar Yaning Tias, Dina Khadijah Umaroh, Royhanah Az-Zuhri, Yusril Ihza, Arif Rofi'i, Elia Rohayati, Ulfah Aulia Dewi. Alhamdulillah ya, hari ini berangkat semua. Dalam masa yang seperti ini, kita harus rajin-rajin menjaga kesehatan ya, jaga diri baik-baik dari lingkungan luar. Jaga jarak dengan teman-teman, social distancing, kemudian rajin-rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga kebersihan. Nah, untuk hari ini, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Ada yang udah membaca? Nah, benar sekali. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi fungsi. Kira-kira apa sih manfaatnya kita mempelajari tentang fungsi pada hari ini? Nah, Ibu memiliki suatu gambar di sini. Ada yang tahu ini kira-kira gambar apa? Nah, benar sekali. Ini adalah gambar pesawat ruang angkasa. Nah, di sini ada permasalahan. Suatu pesawat ruang angkasa diluncurkan dengan cara meledakkan roket. Untuk setiap menit kecepatan pesawat selalu bertambah dengan pertambahan tetap. Jika pada menit kedua pesawat mempunyai kecepatan 7 meter per sekon, dan pada menit ketiga mempunyai kecepatan 9 meter per sekon, berapa kecepatan pesawat pada menit ke-10? Nah, ini merupakan salah satu penerapan dari materi fungsi itu sendiri, yaitu kita gunakan untuk menghitung berapa sih kecepatan pesawat pada menit ke-10. Nah, dari permasalahan ini, kita dapat menyelesaikan dan mendapatkan solusinya dengan menggunakan materi fungsi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi fungsi, Ibu mau mengingatkan tentang materi-materi sebelumnya. Coba, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Kita telah membahas tentang relasi dan istilah-istilah dalam relasi. Nah, di sini ada beberapa yang harus diingat ya, yaitu ada relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan atau menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kemudian ada domain, itu artinya sama dengan daerah asal. Kemudian kodomain itu daerah kawan, rank adalah daerah hasil, peta itu sama dengan kodomain atau daerah asal, prapeta itu sama dengan kodomain atau daerah hasil atau bayangan. Kemudian ada variabel bebas, itu variabel yang tidak terikat. Kemudian ada variabel bergantung atau dependen variabel, itu variabel yang terikat. Nah, harapannya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk mengerti tentang fungsi itu sendiri, merumuskan suatu fungsi, dan menentukan nilai suatu fungsi. Harapannya, setelah mempelajari ini, nanti kalian dapat menggunakan ilmu tersebut dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang selanjutnya, perhatikan tabel berikut. Ini di sini ada tabel yang isinya itu ada contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Nah, perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi
dan relasi dari himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3 ke himpunan B yang beranggotakan A, B berikut. Nah, dari tabel tersebut, Ibu memiliki pertanyaan, apakah setiap anggota A dihubungkan dengan anggota B? Coba kalian perhatikan masing-masing kolom, masing-masing contoh fungsi dan bukan fungsi. Apakah setiap anggota A dihubungkan dengan anggota B? Nah, dari yang kita amati ini, maka jawabannya ya, setiap anggota A dihubungkan dengan anggota B untuk yang contoh fungsi. Nah, di sini contoh fungsi bahwa setiap anggota A dihubungkan dengan anggota B. Kita lihat contoh yang pertama itu ada himpunan pasangan berurutan 1A, 2A, 3A. Nah, dari situ kan setiap anggota A dihubungkan dengan anggota B. Kemudian contoh yang kedua ada 1B, 2B, 3B. Itu juga setiap anggota A dihubungkan dengan anggota B. Kemudian yang ketiga ada 1A, 2A, 3B, itu juga iya. Yang keempat 1A, 2B, 3A, itu juga iya. Yang kelima ada 1A, 2B, 3B, itu juga setiap anggota A dihubungkan dengan anggota B. Kemudian yang keenam 1B, 2A, 3A, itu juga termasuk. Yang ketujuh 1B, 2B, dan 3A, itu juga iya. Dan yang terakhir ke-8 1B, 2A, 3B, itu juga termasuk ke dalam anggota A dihubungkan dengan anggota B. Nah, tetapi tidak untuk contoh bukan fungsi. Karena apa? Karena pada contoh bukan fungsi, contoh 1-8 terdapat anggota dari himpunan A tidak dihubungkan dengan anggota himpunan B. Nah, kita lihat satu persatu ya. Coba nomor 1, itu ada 1A, 2A, 2B. Maka terdapat anggota A yang tidak dipasangkan dengan anggota B, yaitu 3. Kemudian untuk nomor 2, itu ada 1B, 2A, 2B. Nah, dari nomor 2 ini terdapat anggota A yang tidak dihubungkan dengan anggota B, yaitu 3. Kemudian yang ketiga, ada 1A, 1B, 3B. Nah, dari contoh yang ketiga ini terdapat anggota A yang tidak dihubungkan dengan anggota B, yaitu 2. Kemudian untuk nomor 4, ada 2A, 2B, dan 3A. Pada contoh keempat ini terdapat anggota himpunan A yang tidak dihubungkan dengan anggota himpunan B, yaitu 1. Kemudian yang kelima ada 2A, 2B, 2C. Terdapat anggota himpunan A yang tidak dihubungkan dengan anggota himpunan B, yaitu 1 dan 3. Kemudian yang keenam itu ada 1B, 2A, 2B. Maka ada anggota himpunan A yang tidak dihubungkan dengan anggota himpunan B, yaitu 3. Kemudian yang ketujuh ada 3A, 3B, 3C. Maka terdapat anggota himpunan A yang tidak dihubungkan dengan anggota himpunan B, yaitu 1 dan 2. Kemudian yang terakhir ke-8 itu ada 1B, 2A, 3B. Nah, untuk yang ke-8 ini merupakan contoh fungsi ya, jadi dia harusnya masuk ke tabel yang kolom sebelah kiri. Nah, maaf ini ada typo, harusnya nomor 8 itu merupakan contoh fungsi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga contoh. Berikut kemungkinan jawaban yang merupakan fungsi atau bukan fungsi dari himpunan B yang beranggotakan AB ke himpunan A yang beranggotakan PQRS. Nah, di sini ada 8 contoh.
untuk yang pertama itu pas himpunan pasangan berurutan AB dan BP. Dia merupakan fungsi karena setiap anggota B dihubungkan dengan anggota A. Kemudian yang kedua juga merupakan fungsi, yang ketiga juga merupakan fungsi, yang keempat fungsi, dan yang keenam merupakan fungsi. Nah, tapi di sini ada contoh yang kelima, 7, dan 8 itu merupakan bukan fungsi. Kenapa? Kita lihat pada contoh yang kelima itu ada himpunan pasangan berurutan AQ dan AR. Nah, di sini contoh ini merupakan bukan fungsi. Kenapa? Karena pada contoh nomor 5 ini terdapat himpunan B yang tidak dipasangkan dengan himpunan A, yaitu B. Nah, kemudian untuk yang nomor 7 ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat anggota himpunan B yang dipasangkan dengan lebih dari satu anggota himpunan A, yaitu B. Ini ya, jadi ada 2, BS dan BR. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada AP, BQ, dan AT. Dia merupakan bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat anggota himpunan B yang dipasangkan dengan lebih dari satu anggota himpunan A, yaitu A. Di sini ada AP dan AT. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan tentang pengertian fungsi bahwa fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal memasangkan tepat satu dengan anggota kodomain atau daerah hasil. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara merumuskan fungsi dan menentukan nilai fungsi. Nah, di sini perhatikan contoh berikut. Nah, sampai sebelum Ibu lanjut ke cara menentukan nilai fungsi, ada yang belum paham, ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu berikan waktu 5 menit untuk mencatat, dan jika ada yang masih belum paham, silakan langsung bertanya ya. Jangan malu untuk bertanya, karena nanti kalau malu bertanya, sesat di jalan. Oke, sudah selesai semua mencatatnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Perhatikan contoh berikut. Suatu fungsi f memetakan x ke 2x plus 1. Bentuk f memetakan x ke 2x plus 1 dapat juga ditulis dalam bentuk fx sama dengan 2x plus 1. Nah, bentuk fx sama dengan 2x plus 1 ini yang disebut rumus fungsi. Nah, jadi tadi cara merumuskan suatu fungsi ya, jika diketahui fungsi f memetakan x ke 2x plus 1, maka kita dapat mengubah dalam bentuk fx sama dengan 2x plus 1. Nah, bentuk fx sama dengan 2x plus 1 ini yang kita sebut dengan rumus fungsi. Nah, kemudian tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 4. Nah, bagaimana sih caranya menentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 4? Caranya itu sangat mudah. Kita tinggal mensubstitusikan nilai x sama dengan 4 ke rumus fungsi tersebut. Jadi, mensubstitusikan nilai x sama dengan 4 ke rumus fungsi yang tadi. Jadi, kita dapatkan penyelesaiannya fx sama dengan 2x plus 1. Maka ketika kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 4, kita dapatkan f4 sama dengan 2 kali 4 plus 1.
sama dengan 8 plus 1 sama dengan 9. Nah, ini adalah hasil untuk nilai fungsi dari X sama dengan 4. Yang selanjutnya, contoh kedua. Jika suatu fungsi f memetakan x ke 4x min 5, maka ditulis f memetakan x ke 4x min 5. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan 4 min x. Nah, berapa sih nilai fungsi untuk x sama dengan 7? Caranya sama seperti yang tadi, kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 7 ke fx. Nah, maka kita dapatkan di sini fx sama dengan 4x min 5. Kita substitusikan nilai x, maka jadinya F7 sama dengan 4 kali 7 min 5, sama dengan 28 min 5, sama dengan 23. Nah, yang selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok cukup berdua-dua dengan samping kanan kiri atau samping depan belakang. Kemudian ibu akan membagikan LKPD untuk kalian dan silahkan kalian kerjakan bersama teman satu kelompok kalian. Kalian diskusikan. Kemudian setelah itu ibu akan meminta untuk perwakilan dari kalian untuk maju ke depan dan mengerjakan di papan tulis sambil menjelaskan dari hasil pekerjaan kalian. Nah, ibu beri waktu ya. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan, silahkan dikerjakan bersama teman kelompok kalian. Nah, sampai di sini ada yang sudah selesai masing-masing kelompok. Silahkan coba maju siapa yang berani maju ke depan untuk menuliskan dan menjelaskan. Ada yang mau? Oh ya, silahkan, ini spidolnya ya. Nah, dari pekerjaan yang teman kalian tuliskan di papan tulis ini, ibu konfirmasi lagi ya. Mari kita bahas bersama apa yang teman kalian kerjakan di papan tulis ini. Nah, terima kasih ya untuk yang telah maju ke depan. Nah, kita bahas lagi. Kita bahas dari mulai nomor pertama. Fungsi G didefinisikan oleh G memetakan X ke X kuadrat min 1 dengan X anggota himpunan bilangan bulat. Tentukan nilai fungsi dari G. Caranya bagaimana? Kita substitusikan nilai X sama dengan 5 ke fungsi fungsi Gx. Begitu ya? Nah, jadi kita dapatkan Gx sama dengan X kuadrat min 1. G5 sama dengan 5 kuadrat min 1. Sama dengan 25 min 1 sama dengan 24. Jadi benar ya jawaban teman kalian? Benar. Nah, yang selanjutnya nomor 3. Di sini ada fungsi f didefinisikan oleh f memetakan x ke x kuadrat plus 3x. Dengan X anggota himpunan bilangan bulat. Tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan min 4 dan X sama dengan 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, sama, kita tinggal mensubstitusikan nilai X sama dengan min 4 dan X sama dengan 3 ke fungsi fx. Jadi di sini kita dapatkan ada fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Untuk x sama dengan min 4, berarti kita dapatkan f min 4 sama dengan min 4 kuadrat plus 3 kali min 4. Jadi kita dapatkan 16 min 12. Hasilnya adalah 4. Untuk x sama dengan 3, di sini kita substitusikan X sama dengan 3 ke Fx sama dengan X kuadrat plus 3X. Jadi kita dapatkan F3 sama dengan 3 kuadrat plus 3 kali 3. Sama dengan 9 ditambah 9. Hasilnya 18. Nah, alhamdulillah benar semua. Berhubung waktu
kita hampir habis. Jadi untuk soal nomor 2 dan nomor 4, silakan kalian lanjutkan di rumah sebagai PR dan ditambah dengan soal yang ada di buku halaman 154 nomor 1 sampai 5, ditulis di kertas. Minggu depan dikumpulkan. Nah, sampai di sini jadi apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Nah, jadi fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal memasangkan tepat satu dengan anggota kodomain atau daerah hasil. Ingat ya, tepat satu. Kemudian, cara untuk menentukan nilai fungsi itu sendiri yaitu dengan mensubstitusikan nilai X ke fungsi yang diketahui. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham? Silakan Ibu beri waktu jika ada yang ingin bertanya, jika ada yang belum paham untuk bertanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Nah, untuk tugas hari ini seperti yang sudah Ibu berikan tadi ya, melanjutkan untuk LKPD nomor 2 dan 4, kemudian ditambah PR pada halaman 154 nomor 1 sampai 5. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Monggo silahkan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar, tugas-tugasnya dikerjakan, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.